kita lihat ya jejak kebakaran di belakang kita. Jika dilihat itu ada semacam gundukan penuh wilaheng sekarang jagat bawana langgeng sekarang kajang sekarang mayang ong wilaheng. Ya pemirsa, saat ini kita terus menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita. Ada masanya peradaban prasejarah dengan kebudayaan Dongson zaman Perunggu yang merupakan puncak peradaban Perunggu dikomandani oleh kerajaan Funan yang ada di lembah Sungai Mekong. Kemudian seiring dengan perkembangan agama Hindu-Buddha di Nusantara dan Asia Tenggara, Sriwijaya muncul di abad ke-7. Kemudian di abad ke-14 muncul kerajaan Majapahit yang merupakan kelanjutan dari dinasti Sailendra Jawa Tengah, dinasti Isana, Kahuripan, Kadiri, Singosari, kemudian Majapahit ya sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara dan termasuk terbesar di Nusantara. Kali ini kita berada di lereng gunung sebelah timur ya, sebelah timur dari Gunung Penanggungan, termasuk lereng Gunung Welirang dan Arjuna. Ternyata cekungan di antara tiga gunung besar ini memiliki peranan penting dalam hal teknis, strategis maupun magis religius. Di mana kemudian Empu Sindok tahun 929 menancapkan prasasti Cunggrang yang memperingati tentang masyarakat Cunggrang agar bergotong royong merawat bangunan suci Sang Hyang Pancuran I Pawitra, Sang Hyang Prasada I Silunglung, dan Sang Hyang Patapan Asrama Patapan I Pawitra ya. Jadi di sini ada jejak-jejak orang-orang bertapa. Termasuk diduga di lereng gunung ini, di persawahan ini, apalagi saat ini puncak musim kemarau, kita coba berjalan-jalan di tengah sawah sambil menikmati lereng-lereng gunung. Lihat itu ada pekuburan yang ditumbuhi banyak pohon kamboja yang sedang meranggas, bunganya putih-putih merona, pohon-pohon kapuk juga meranggas, banyak pepohonan yang meranggas, pohon pisang pun ikut meranggas saat ini di sini ya. Nah ini, coba kita telusuri bersama-sama. Nah, kita saat ini memang berada di sebelah timur dari lereng Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra yang saat ini secara administrasi berada di Kabupaten Pasuruan. Pasuruan di masa kuno sangat identik dengan wilayah Kapucangan pada masa Airlangga, kemudian wilayah Tumapel, Kahuripan, hingga kemudian puncak kebesaran peradaban Singosari yang ada di Kecamatan Singosari saat ini ya, Desa Singosari, Kecamatan Singosari yang berdekatan dengan Lawang. Artinya memang pengaruh Singosari di wilayah Pasuruan ini sangat masif pada masanya. Sehingga ada juga kemudian dalam berita para raton bahwasanya Panji Tojaya atau Raja Tojaya ini melarikan diri ke Lulumbang. Diduga Lulumbang ini bagian dari wilayah Pasuruan saat ini. Jadi siapa sangka ya di tanah yang gersang ini tetapi pada musim penghujan merupakan tempat untuk menumbuhkan padi-padian. Di samping kita ini ternyata ada sungai besar sebenarnya namun sangat dalam. Nah, jadi gemerici airnya ini berasal dari sungai besar yang ada di bawah, termasuk semacam air terjun, jeram-jeram, itu banyak sekali yang menandakan bahwasanya pinggiran sungai ini dahulunya dimungkinkan ada sebuah peradaban yang sangat besar. Lah, di sini kita mendapati jejak-jejak kebakaran ya. Entah sengaja dibakar atau mungkin merembet apinya karena musim kemarau sehingga membakar pohon-pohon pisang gitu ya. Itu mungkin merembet ini. Ya setelah kebakaran ini kemungkinan siapa sangka sih di daerah ini kemungkinan ada peradaban. Coba kita mendapatkan petunjuk dari mimpi sehingga kemudian kita saat ini disuruh ke sini bahwasanya di sini itu ada semacam reruntuhan ya candi yang besar dengan simbol-simbol Kasaiwan atau agama Siwa. Entah apa yang dimaksud dengan simbol-simbol Kasaiwan itu namun lain daripada yang lain gitu ya. Nah, ini kita cukup penasaran di sini. Nah, ini.
Jadi di atas abu dan pisang-pisang yang jejak terbakar ini kita mereview lagi bahwasanya Ken Arok gitu ya, memang benar-benar didukung oleh para pendeta yang awal itu bersih tegang dengan Raja Kertajaya dari Kadiri. Tahun 1222, para pendeta dari Kadiri termasuk dari Singosari atau Tumapel ini kemudian bergabung di bawah Ken Arok ya, Sang Girinata. Ini kemudian berperang di Ganter melawan Kertajaya. Jadi perlawanan rakyat kecil ini termasuk didukung oleh para golongan Brahmana dan pendeta ini kemudian berperang dengan Raja Kadiri yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Akhirnya Raja Kertajaya ini kalah, sehingga kemudian berdirilah Tumapel atau Singosari yang didirikan oleh Ken Arok tahun 1222. Ken Arok ini memerintah Singosari sampai tahun 1227. Kemudian digantikan oleh putranya, yaitu putra Tunggul Ametung sebenarnya secara biologis dengan Ken Dedes yang bernama Anusapati. Anusapati ini menggantikan Ken Arok yang memerintah Singosari antara tahun 1227 sampai 1248. Kemudian transisi sedikit ya, putra Ken Arok dengan Ken Umang, yaitu diduga putri dari Kadiri yang bernama Mapanji Tojaya. Ini memerintah beberapa bulan saja antara tahun 1248 sampai 1248. Jadi tetap 1248. Kemudian digantikan oleh Raja Wisnuwardana ya, yang memerintah cukup besar bersama kemudian keturunan Ken Arok dan Ken Dedes, yaitu Narasingamurti. Jadi Batara Wisnuwardana dan Batara Narasingamurti ini memerintah Singosari antara tahun 1248 sampai 1268. Kemudian digantikan oleh putra Wisnuwardana yaitu Kertanegara sebagai Raja Singosari terakhir yang memerintah Singosari antara tahun 1268 sampai 1292 Masehi ya. Coba kita telisik jejak-jejak peradaban Singosari mungkin atau lebih tua dari situ, karena kita hanya petunjuk mimpi saja, harus menelisik tanah yang gersang dan tandus ini untuk menyelidiki peradaban-peradaban masa lalu. Nah, ini. Tak minum dulu ya, tak taruh dulu. Kita lanjutkan perjalanan. Memang sangat panas dan kadang juga HP kita overheat ya. Jadi kita harus cepat-cepat gitu ya. Nah, di sini memang kita lihat ya jejak kebakaran yang cukup masif. Kelihatannya pada malam hari ya membakar, sehingga kemudian banyak pohon pisang yang terbakar. Beberapa pohon singkong mungkin buahnya sudah matang di dalam tanah ini karena terbakar ya sampai kering seperti ini. Tapi siapa sangka di belakang kita jika dilihat itu ada semacam gundukan penuh dengan batu bata kuno. Coba kita lihat. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Ong wilaheng sekareng jagat bawana langgeng sekareng kajang sekareng mayang ong wilaheng. Ya, ternyata jika kita lihat gitu ya, di sini ini ada semacam gundukan-gundukan yang penuh dengan fragmen batu bata. Namun sebenarnya jika kita teliti dengan seksama, kemungkinan batu bata ini lebih tua dari Singosari dan Majapahit. Kemungkinan masa Empu Sindok kan ya. Karena memang sebenarnya secara relatif tidak jauh dengan Prasasti Cunggrang tahun 929 masa Empu Sindok. Dan batu bata di sini ternyata rata-rata tebal sekali. Coba kita cari yang lebih tipis gitu ya. Kemungkinan kalau ada yang lebih tipis kita akan bisa menduga masa Singosari atau Majapahit. Namun kelihatannya kita tidak mendapati yang lebih tipis itu, melainkan semua batu batanya itu sangat tebal-tebal ya, sangat tebal-tebal seperti ini. Jadi mengingatkan pada reruntuhan kuno seperti di situs Sri Gading, kemudian di situs Gemekan, kemudian di Candi Brahu, yang itu mengidentifikasi sebuah bangunan suci pada masa Empu Sindok ya.
Nah, ini kurang tahu apakah pada masa Singosari atau Empu Sindok, namun di sini ada semacam yoni raksasa gitu ya. Yoni. Nah, dan artinya di sini dulu kemungkinan candi yang sangat megah dan sangat besar. Coba kita lihat, mungkin ada semacam ular ya yang di semak-semak belukar ini. Karena kita benar-benar seperti menemukan, karena ini masih tertutup oleh semak belukar. Jadi rahayu mbah, rahayu mbah, rahayu mbah, rahayu, rahayu, rahayu. Lah ini ternyata lubang yoni ya, mungkin teman-teman bisa naik ke atas, dan ini masih tertutup semak belukar. Nah gitu ya, dan ini ada cerat yoninya. Ternyata cerat yoninya ini lain daripada yang lain gitu ya. Nah ini memang yoni lingganya tidak ada. Kemungkinan bisa teman-teman bisa lebih ke atas biar tahu bahwasanya gundukan ini semua batu batanya itu besar-besar ya. Nah ini batu batanya sangat besar-besar sekali, dan ini masih begitu apa namanya, ini ada batu-batu alam yang coba kita lihat. Ini cerat yoninya ini sangat unik teman-teman. Tadi cerat yoninya ini bukan ditopang oleh naga raja, melainkan cerat yoninya ini ditopang oleh Narasinga. Jadi mungkin dari sini teman-teman bisa akan mengzoom gitu ya. Jadi cerat Narasinganya itu akan terlihat ini kakinya, ini apa semacam apa testis ya, testisnya, kedua testis, dan ini penisnya yang sedang ereksi ini ya. Dan ini adalah diduga kemudian Narasinga yang ini saja kakinya ya. Kakinya ini menopang cerat yoni, namun kepalanya ini sudah putus. Jadi saya menggunakan tongkat karena apa, ditakutkan ada ular, karena kebanyakan memang situs-situs seperti ini yang masih liar ini menjadi sarang ular ya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Kemungkinan memang di sini ada semacam candi yang besar pada masanya, atau candi yang sangat tua, atau yang candi yang sangat megah daripada candi-candi yang lainnya. Namun sampai saat ini masih terlantar, diduga kemudian belum juga diekskavasi ya. Namun karena ini bekas terbakar sehingga semak-semak belukar yang menutupi candi ini kemudian hilang, terbakar. Nampak sebuah gundukan yang penuh dengan fragmen batu bata kuno ya, dan diduga ini adalah semacam struktur candi. Nah ini, jadi batu batanya ini semuanya besar. Saya kesulitan mencari batu bata yang sekiranya era kerajaan Majapahit atau Singosari. Namun ada ya, seperti ini kemungkinan ini adalah batu bata era kerajaan Singosari dan Majapahit. Mungkin ya untuk sementara tarikhnya antara abad ke-10 sampai abad ke-13 diduga reruntuhan ini ya, dari segi jenis batu bata kunonya. Namun dari segi yoninya ini yang masih tertutup semak belukar ini ya. Nah, memang kita di semak-semak belukar ini seperti ini nih harus kita waspadai ya. Nah, ini yoninya ini diduga memang sangat tua sekali yoninya ya, yang juga masih tertutup oleh semak-semak belukar seperti ini, yang menandakan ini bangunan suci bercorak agama Siwa atau agama Hindu Siwa ya. Yang artinya di sini ada semacam sesuatu yang privilege pada masanya. Artinya jika lihat wilayah yang sangat luas ini gitu ya, ada sebuah dataran persawahan yang diduga di tengahnya dahulu ini merupakan sebuah kompleks bangunan suci, asrama, petirtaan, kemudian mandalaka dewa guruan, pemujaan dan persajian ya. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jika kita ngezoom penopangnya ternyata adalah Narasinga, yaitu apa namanya, semacam singa, bukan cerat naga gitu ya. Apakah kamera bisa mengambil gambar untuk bagian bawah dari ini ya, Narasinga ini ya. Saya bersihkan dulu ya batu batanya. Nah, mungkin agar bisa diambil video bagian bawah ini ya. Sudah terlihat ya? Cukup ya, mungkin di bawah gitu. Nah, ini. Nah, semoga bermanfaat teman-teman ya.